Ayo, kira-kira siapa yang kayak gitu? Mau nolak ajakan orang tapi nggak enakan. Harus gimana ya? Halo, kembali lagi dengan aku Sira di Analogi Sira. Ada nggak sih orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri yang kayak gitu? Mau nolak ajakan orang tapi nggak enakan, akhirnya mengiyakan semua ajakan orang-orang. Sekali dua kali masih wajar sih, tapi kalau keseringan kayak gitu sampai bikin pusing sendiri, kayaknya ada pola yang harus diubah deh. Coba deh amati, apa sih yang ngebuat kita jadi nggak enakan? Ini bisa ditanyain ke diri kita sendiri. Contohnya, lo kok gak asik banget sih? Ada kafe baru loh di SCBD. Jahat banget gak mau nganterin. Ini kan buat nyokap gua, bukan buat main kok. Pelit banget gak mau bagi ilmu, jangan pintar sendiri lah. Jahat banget gak mau nganterin. Ada kafe baru loh di SCBD, bukan buat main kok. nah kan, langsung banyak skenario di pikiran kita. Jangan-jangan kita adalah seorang people pleaser. Maksudnya gimana? Ya, selalu menjadi orang yang berusaha menyenangkan orang lain, berusaha membuat orang-orang suka sama kita, berusaha mengutamakan keinginan orang lain, mengesampingkan kebutuhan atau keinginan kita sendiri. Terus kalau kita people pleaser, kenapa? Hidup kita jadi berat. Kita jadi berat menanggung beban. Ya iyalah, gimana enggak? Orang otak kita aja kerjaannya pikirin kesenangan semua orang terus. Overthinking karena pikirin pendapat orang-orang. Keteteran karena ngerasa terlalu banyak kerjaan harus kita kerjakan. Contoh kasus yang sebelumnya, jadi nggak bisa bagi waktu, padahal sebenarnya ada hal yang lebih urgent yang perlu kita selesaikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, set boundaries. Apa itu boundaries? Itu bisa dicek di video aku yang sebelumnya. Nah, kita mulai dulu nih. Ini mencari tahu apa sih dasar kita nggak bisa menolak permintaan orang itu. Kalau dasar kita nggak mau nolak itu adalah karena kita nggak mau menyakiti perasaan orang lain, coba ingat di bagian boundaries itu. Tentang hal apa yang bisa kita kontrol dan hal apa yang nggak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol atau kita handle adalah kata-kata kita, tindakan kita, dan keputusan kita. Sedangkan hal yang nggak bisa kita kontrol adalah perilaku orang lain, pikiran orang lain, dan pendapat orang lain. Mungkin pada saat kita menolak itu, perasaan orang lain bakal nggak enak. Tapi apapun yang dia lakukan, yang dia respon terhadap penolakan kita, dan opini mereka tentang kita, itu udah bukan masalah kita lagi, karena mereka pun punya hak untuk berpendapat dan beropini. Ingat, kalau kita nggak bisa memaksakan pendapat mereka, pikiran mereka, dan perilaku mereka. Oke, selanjutnya kalau alasannya kita nggak bisa menolak permintaan orang lain itu karena kita mau orang lain itu menerima kita, senang dengan kita, dan memuji kita itu baik. Mungkin sebenarnya ada suatu hal dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Karena balik lagi, orang menerima kita, senang dengan kita atau enggak, itu pilihan mereka. Itu hak mereka untuk menentukan. Dan kita nggak bisa atur itu. Nah, tapi apa yang perlu diberesin dari dalam diri kita? It's a self-worth. Tapi apa itu self-worth? Singkatnya, self-worth itu adalah penilaian terhadap diri sendiri bahwa diri kita itu layak, berharga, dan capable. Tapi gimana sih alur people pleaser ini yang sebenarnya itu ngerugiin diri kita? Apakah people pleaser itu sebab atau akibat? Oke, berawal dari low self-worth. Dan ketika seseorang memiliki self-worth yang rendah, dia akan berusaha mencari
validasi eksternal dan mencari keamanan untuk dirinya sendiri. Sebut mencari validasi eksternal yaitu dengan cara berusaha membuat semua orang bahagia dan memuji dia. Apa yang terjadi ketika seseorang berusaha menyenangkan semua orang? Yang pertama, dia akan terputus koneksinya dengan diri sendiri. Dan kemudian dia akan merasakan terbebani. Kenapa terbebani? Karena dia harus terus memberikan dan memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Ngerasa terbebani, ujung-ujungnya pikirannya jadi nggak fokus. Dan ketika dia nggak fokus, dia pastinya nggak bisa memenuhi lagi semua keinginan orang-orang di sekitar dia. Akhirnya dia ngerasa bersalah. Ketika dia ngerasa bersalah karena nggak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang, akhirnya itu kembali lagi di kepikiran dimana dia ngerasa kalau dia itu nggak ada layak-layaknya. Kalau rantai ini nggak diputus, ini akan jadi cycle yang menyesatkan diri kita sendiri, karena akan terulang lagi, berputar lagi, balik lagi, terus-terusan seperti itu. Jalan keluarnya adalah putusin rantainya, ganti pattern yang baru. Oke, kembali lagi seperti contoh yang sebelumnya, dimana banyak orang yang ngajakin kita ini, ngajakin itu di saat kita lagi ada deadline. Putus rantai yang ada di dalam diri kita itu dengan cara menolak. Momen-momen seperti ini, dimana kita ada keadaan mendesak, kita boleh kok menolak permintaan orang lain, dan disampaikan dengan baik-baik penolakan kitanya. Gak kasih tahu alasan kenapa kita menolaknya. Alasan kita menolaknya itu masuk akal. Mereka pasti ngerti kok. Kecuali ya memang permintaan tolong mereka itu yang benar-benar urgent banget dan cuma kita yang bisa nolong. Itu nggak apa-apa, ya kan? Karena ya bagaimanapun juga kita makhluk sosial yang perlu saling membantu. Harus mengiyakan permintaan orang dan kapan kita harus menolak permintaan orang itu tetap harus disesuaikan dengan keadaan kita sendiri-sendiri juga. Ikat dulu aja, segitu aja dulu. Semoga kita bisa terus belajar dan berkembang sama-sama. Bila ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau bercerita juga di kolom komentar juga nggak apa-apa kok. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bye.